Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdin Kasim dengan NIM S1 dan 122026. Tujuan semua videonya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer basic. Di sini eh, pada video kali ini kita akan membahas tentang tinjauan metode pengolahan citra digital untuk deteksi objek otomatis. Indonesia itu masalah utama Malaysia, Thailand, Sofina Harahap, dan Bayu Syah dari jurnal JITEK atau Jurnal Informatika dan Teknik Elektroterapan. Di sini dia membandingkan metode klasik dan metode modern untuk objek otomatis. Topik ini sangat penting. Topik ini sangat penting karena deteksi objek menjadi tulang punggung dari aplikasi yang kayak pengawasan CCTV, diagnosa medis berbasis citra, hingga kendaraan otonom. Dan yang kita bahas di sini dia membandingkan 3 metode, yaitu Kenny Edge Detection dan Flat Emission dan Neurofilament. Di sini dia sedang mempromosikan dan menggunakan Python. Kita jelaskan bagaimana metode bekerja. Di sini secara umum pengolahan citra digital yang menunjuk pada pemrosesan gambar 2 dimensi menggunakan komputer. Dalam konteks yang lebih luas, pengolahan citra digital mengacu pada pemrosesan setiap data 2 dimensi. Citra digital merupakan sebuah array yang berisi nilai real maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Agar dapat diolah dengan komputer digital, maka suatu citra harus direpresentasikan secara formulai dengan nilai-nilai diskrit. Representasi dari fungsi komputer menjadi nilai diskrit disebut digitalisasi citra. Salah satu tantangan yang baik diperhatikan bidang ini adalah deteksi objek otomatis, yakni proses mengidentifikasi serta menentukan lokasi objek-objek penting dalam suatu citra atau video. Kemampuan ini sangat krusial, terutama pada sistem berbasis fisik komputer seperti pengawasan keamanan, dalam perkembangannya, deteksi objek dapat dilakukan dengan 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan klasik dan modern berbasis deep learning. Metode klasik seperti Kenny Edge Detection dan Packet Matching masih sering digunakan karena metode sederhana dan ringan dari sisi komputasi. Namun, pendekatan modern seperti Neurofilament yang berbasis deep learning telah terbukti lebih unggul dalam akurasi dan kecepatan deteksi objek berbagai kondisi kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana perbandingan performa metode deteksi objek klasik dan metode berbasis deep learning dalam hal akurasi dan efisiensi waktu deteksi objek digital. Melalui eksperimen dan evaluasi kuantitatif, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis terhadap pemilihan metode deteksi objek yang sesuai dengan konteks dan sumber daya yang tersedia di berbagai bidang aplikasi di Indonesia. Langsung saja, di sini kita akan masuk ke bagian pendekatan klasik, yaitu Kenny Detection dan Packet Matching. Yang pertama itu Kenny Edge Detection. Kenny Edge Detection adalah algoritma deteksi tapping yang bersih dan konsisten. Algoritma ini populer karena kombinasi sensitivity yang baik terhadap tapping nyata dan kemampuan mengenakan noise jika parameter disetel benar. Untuk memiliki ini kita harus berjalan ke dengan kayak pertama itu
noise reduction atau Gaussian smoothing. Di sini langkah pertama adalah mengurangi noise pada citra karena tepi palsu sering muncul akibat noise. Biasanya digunakan filter Gaussian dengan parameter sigma. Semakin besar sigma, semakin halus citra. Tapi tepi halus juga bisa hilang. Pemilihan sigma adalah trade-off, menekan noise versus mempertahankan detail. Yang kedua itu gradient computation atau Sobel atau derivatif. Setelah smoothing, dihitung gradient intensitasnya atau perubahan kecerahannya pada setiap pixel. Biasanya dengan operator Sobel atau konvolusi dengan kardinal horizontal dan vertikal, hasilnya dua peta yaitu GX dan GY. Di sini dihitung magnitudenya. Akar GX kuadrat ditambah GY kuadrat dan orientasinya pemberian aktan GY per GX. Magnitudenya tinggi mengindikasi kemungkinan lokasi tepi. Yang ketiga itu dan maksimum suppression. Ini adalah tahap penipisan tepi untuk setiap pixel. Algoritma memeriksa arah gradien dan membandingkan magnitud di pixel tersebut dengan dua tetangganya pada arah gradien. Jika bukan puncak lokal, pixel diset menjadi 0 sehingga tepi menjadi garis satu pixel tegak. Yang terakhir itu double thresholding. Gunakan dua ambang low dan high. Pixel dengan magnitude high dianggap strong edge. Di antara low dan high dianggap big edge. Di bawah low dibuang. Lalu lakukan edge tracking by hysteresis atau weak edges yang disimpan jika terhubung ke strong edges. Ini membantu menyingkirkan potongan noise yang tidak terhubung. Secara visual, Kenny menghasilkan peta garis kontur objek terlihat jelas, namun yang harus dipahami, Kenny tidak memberikan bounding box atau label kelas. Ia hanya menegaskan mutasi perubahan intensitas yang tajam atau tepi karena itu Kenny sering dipakai sebagai praproses atomis untuk segmentasi exacerbator bukan sebagai solusi deteksi objek otomatis lengkap. Kelebihan Kenny yaitu cepat perseringan terutama di CPU. Parameter yang sederhana baik untuk menunjukkan suatu bentuk dan konteks. Kelemahannya Kenny itu dia rentan terhadap noise bila semuanya tidak optimal, sensitif terhadap pencahayaan dan tekstur latar yang rumit. Banyak tepi interior akan muncul, tidak tahan perubahan skala atau rotasi karena menentukan model objek. Tidak output bounding box atau kategori, tidak bisa dievaluasi langsung dengan EOU atau precision atodical. Kecuali dia memakai pipeline atau Setelah itu, kita akan jelaskan template matching. Template matching adalah teknik pencocokan pada pola sederhana. Kita punya sebuah template atau potongan gambar kecil. Dan kita geser template itu ke seluruh gambar utama. Lalu, kita hitung ukuran kesamaan di tiap posisi. Posisi dengan skor tertinggi dan kecocokan ada beberapa metode skor. Cross correlation, normalized cross correlation atau lebihkan intensitas, dan TM Coif normal. Pada dasarnya kita siapkan template ini sebagai logo untuk setiap posisi XY di citra, hitung skornya, similarity-nya, dan setelah itu kita ambil posisi dengan similarity tertinggi. Biasanya thresholding dipakai untuk menyaring false positif. Gambaran bounding box di tempat kecocokan. Kelebihan template matching itu dia implementasinya sangat sederhana, tidak perlu training, cepat untuk template kecil, dan gambar resolusi rendah dapat sangat akurat kalau kondisi filternya dan targetnya hampir identik. Keterbatasannya dan bagian realisasinya. Skala dan rotasi template matching tidak invarian terhadap skala atau rotasi.
Solusi klasiknya multi-scope gambar matching cair di beberapa ukuran atau putaran template, tapi itu komputernya yaitu pencahayaan kita normalisasikan, dan itu ketiga itu operation atau tekanan jika objek sebagian tertutup mesin gagal dan terakhir alternatif modern gunakan deskripsi fitur atau mesin fitur. Kita lihat gambarnya. Di sini dapat kita lihat depan mesin pada gambar ini berhasil menandai area wajah dengan kotak hijau. Ketika tempat sangat mirip, posisi satu ukurannya namun derajat menurun bila objek berupa statik. Jelaskan apa itu YOLO. YOLO prima adalah salah satu varian YOLO yang mampu memberikan performa baik pada perangkat yang ini. YOLO ini juga mampu memberikan performa yang lebih baik dibandingkan YOLO 7. Di sini metode penelitian yang digunakan pertama dia tinjau dulu metode pengolahan citra digital untuk jenis objek otomatis. Setelah itu dia pemilihan metode. Setelah dia sudah memilih metode, dia akan mengimplementasikan eksperimen. Setelah dia sudah implementasi, dia akan evaluasi penelitian. Di sini dia menggunakan dataset berupa citra digital dengan resolusi 770 kali 590 pixel. Kita sebut menampilkan objek utama yaitu sebagai seorang artis sepak bola profesional sering yang sedang mengangkat trofi kemenangan. Setelah itu di bagian presentasinya setelah verifikasi objek dalam penelitian yang diimplementasikan menggunakan Python, itu deteksi kelas yang seperti engine dan teknologi dikembangkan menggunakan Pustaka PGP, memberikan berbagai fungsi pengolahan citra digital. Sementara itu untuk metode deteksi berbasis deep learning itu PLP5, implementasinya dilakukan dengan menggunakan framework Python yang memanfaatkan model yang telah dilatih. Nah, hasil episode deteksinya tadi kan ya jadi ini kan kejadian tentang dari stepping dari objek. Maka ini digunakan untuk dapat kita lihat pada gambar ini. Dia menunjukkan hasil deteksi tapping menggunakan metode KNG detection. Di sisi kiri dia tentukan pada gambar asli, sementara sisi kanan dia memperlihatkan hasil deteksi tapping. Di sini dapat kita lihat tepi-tepi utama pada objek seperti kontur wajah, rambut, kostum, dan piala berhasil deteksi dengan jelas dan bergaris putih di atas latar hitam. Namun ini tidak memberikan informasi klasifikasi objek seperti mengenali objek tersebut adalah manusia atau piala. Maksud utamanya adalah menyederhanakan gambar menjadi struktur kontur dasar yang dapat menggunakan dari metode hingga prosesnya sangat cepat. Di sini kita akan lihat hasil deteksi menggunakan nilai hubungan. Di sini dapat kita lihat ada objek menggunakan algoritma nilai hubungan terlihat dua sistem objek manusia dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,77 yang ditandai dengan konjugasi warna biru di sekitar tubuh customer. Dan salah satu metode deteksi objek manusia yang mampu melakukan deteksi secara hitam. Bahkan untuk berbagai jenis objek dalam satu gambar, dalam hal ini
Model tidak hanya mampu menilai lokasi objek, tapi juga mengkasihkan objek tersebut sebagai manusia. Di bagian hasil evaluasi kinerjanya, di sini dapat kita lihat precisionnya Kenny itu 0,42, recall-nya 0,35, EY-nya 0,30, dan FPS-nya 60. Tempat 0,50, 0,9, dan juga 0,9. Paling tinggi itu dari Yolo. Di sini perlu kita ingat, precision dan recall itu precision dan recall dan secara standar dipakai untuk realisasi yang menghasilkan bounding box. Dengan label oleh karena itu, metode ini relevan untuk transformation dan relasi 5. Untuk Kenny, metode tersebut kurang tepat karena keluaran Kenny adalah PKTP. Di sini nampaknya ia mengkonversi SSC ini menjadi semacam bounding box atau ya agar dapat dihitungkan tetapi itu tidak standar. Ini memang tema metodologisnya. Ini pendekatan modelnya yang YOLO adalah keluarga detektor objek one stack, artinya model langsung memetakan input gambar ke bounding box plus class progression dalam satu langkah besar, bukan 2 langkah. Atau representasikan seperti toast degradation. Jadi inti YOLO itu bagi gambar menjadi grid. Setiap grid memprediksi beberapa bounding box bersama confidence. Spesifik pada YOLO 5 itu dia yang dikembangkan oleh Podracik dan menjadi populer karena kemudahan penggunaan repo yang rapi, banyak opsi model, dan optimasi impedance. YOLO 5 dia memiliki varian ukuran model sehingga pengguna bisa kecepatan dan akurasi. Arsitekturnya juga merupakan teknik modern seperti SP untuk efisiensi SPP di beberapa varian dan planet untuk menggabungkan fitur skala. Dan fitur praktis yang penting untuk dimiliki itu auto anchor atau sistem menyelesaikan anchor box berdasarkan dataset sehingga konvergensi lebih baik. Musik augmentation, dia menggabungkan 4 gambar pada satu disk sehingga model belajar konteks dan variasi lebih baik. Dan suspension, saat ini banyak varian menggunakan GLOU atau DIOU untuk loss box, menggunakan GLOU untuk variasi lebih baik. Catatan di sini tuh ya film itu implementasi praktis yang terus berkembang. Versi terbarunya bisa membawa perbaikan tambahan dan dalam eksperimen ini ya film memiliki objek version pada gambar ini yang ketinggian 0,77 dan menghasilkan bounding box yang cukup akurat secara kuantitatif. YOLO 5 mencatat resolusi 0,88 di 0,84 di awal 0,75, jauh lebih tinggi dari metode klasik dari segi kecepatan. YOLO 5 dicatat mencapai 40 fps di lingkungan OLED atau GPU. Akurasi tinggi, dia menunjukkan kemampuan YOLO 5 menangani variasi rata, skala, dan presisi. YOLO 75 0,75 menandakan bounding box yang cukup tinggi dengan ground truth. FPS lebih rendah dari Kenny atau tempat wajar karena yang lebih kompleks, tapi 40 fps per gitu tetap memenuhi relevan untuk banyak aplikasi. Dalam penting,
Hasil sangat bergantung pada hardware, dan GPU atau GPU dan ukuran modal. Laporan FPS tanpa menyebut data GPU membuat angka sulit diproduksi ini adalah salah satu juta titik. Sini kita bandingkan. Kan yang sini kan ada di dia secara position kali dan IO-nya. Ini berarti mode jarang memunculkan deteksi password atau precision tinggi yang relatif menangkap objek yang ada. Namun untuk FPS itu kan kini dan tempat mesin jauh lebih cepat karena keduanya komputasi ringan, jadi ada trade-off klasiknya. Misal ya kayak kita sistem Facebook yang buat dia GPU rendah, dia bisa pakai template mesin untuk event spesifik atau gunakan Piniolo atau Mobilnet. Nah, atau sistem pesan kritis atau kendaraan otonom, dia butuh modal robust dengan hardware yang memadai. Di sini kita jelaskan tentang analisisnya atau analisis. Kap- Kapan kita kapan kita pakai klasik atau modern? Pilihan metode harus didorong oleh konteks aplikasi dan kebebasan sumber daya. Klasik cocok ketika target sederhana dan konstan pada layar. Yang kedua itu perangkat terbatas. Dan ketiga real time sangat ketat dan toleransi akurasi relatif rendah. Yang keempat, yang terakhir itu kita butuh solusi cepat tanpa proses training. Dan modern. Ini cocok ketika dia variasi objek, skala, rotasi, operation tinggi. Akurasi dan kasih yang multi-class diperlukan. Kita punya akses GPU atau FJ device seperti tenaga dan ini solusi yang mudah diperluas atau rentan kaset baru. Tambahannya kita bisa hybrid approach sering efektif, yaitu misalnya kita gunakan Candy atau template untuk candidate proposal kecil lalu jalankan classifier NN hanya pada candidate itu yang komputasi. Terakhir yaitu kita trade-off reverse atau akurasi dan berapa metode text yang perlu dipergunakan. Memori atau model size yang pilih berapa puluhan MB paling besar atau ratusan MB. Input machine memerlukan hampir tidak ada tambahan. Output inferential filter gitu jauh lebih cepat. Di sini kita kemudian kritik metodologis jurnal dan rekomendasi perbaikan yang Bapak ini memberikan perbandingan informatif, tetapi ada beberapa kelemahan metodologis tertentu yang harus dicatat. Datanya sangat terbatas, yang satu gambar uji, kita uji pada satu gambar ngadu per profit, tidak memiliki ragam dunia nyata, variasi pose, rating, operation, background. Hasil statistiknya dia dari satu sampel tidak dapat satu untuk validasi gunakan itu standar. Atau setidaknya kumpulan puluhan ratusan gambar. Pengukuran metrik untuk ini dia menghasilkan cetak detik. Mengonversinya menjadi bounding box untuk menghitung IOU. Perlu penjelasan rinci jika konversi itu dilakukan secara ad hoc, metrik bisa menyesatkan. Kurangnya perincian hardware dan konfigurasi. Laporan FPS, misalnya FPS untuk Loki 5. Dia harus menyatakan data GPU, IP proses studentnya, size-nya, dan apakah Smart memakai model atau akselerator. Tanpa itu angka tidak bisa direproduksi. Yang keempat, pembandingan yang asimetris. Pembandingan antara metode non-linear tanpa training versus metode deep learning yang memerlukan training. Dasar sedikit tidak adil. Lebih informatif bila penulis juga membandingkan varian lain seperti cluster RCNN, SSD, Diniolo,
dan melaporkan log difference di authors log. Dan terakhir itu tidak ada analisis variabilitas atau statistik. Sebaiknya pakai cross validation atau confidence intervals atau eksperimen berulang agar hasil stabil atau bukan hanya satu run. Rekomendasi perbaikan untuk penelitian lanjutan itu uji pada dataset yang lebih besar dan beragam, laporkan lab pada beberapa IO threshold. Yang kedua, kita sertakan eksperimen robustness, pencahayaan, noise, rotasi, operation. Yang ketiga, kita bandingkan modal ringan untuk FG atau TINI, YOLO, MobileNet, SSD yang relevan untuk aplikasi sumber daya terbatas. Yang keempat, kita laporkan waktu training dan ukuran modal serta konfigurasi hardware saat benchmarking. Yang terakhir, jika kita ingin menggunakan atau template, jelaskan lengkap menjadikan keluaran mereka dalam bentuk bonus secara reproduktif. Di sini kekuatannya dia memiliki metodikasi dan modern secara jelas. Nah, setelah itu kedua ada implementasi langsung atau kode Pythonnya tadi ini pada Google Colab. Evaluasi pakai metrik kuantitatif dan kontes aplikasi keamanan dan sertifikasi. Dia kelemahan jurnal ini, dia yang pertama tadi datasetnya sangat kecil, analisisnya terbatas pada status kasus saja, kasus sederhana, kurang representatif untuk dunia nyata, tidak ada pembahasan makro training biologi 5, hanya invariansi saja dia dan hanya minta satu varian determin saja. Padahal ada kesadaran yang lebih. Dia kontribusi pada jurnal ini dia memberikan gambaran praktis untuk mahasiswa atau penelitian kumul tentang perbedaan metode kasus yang modern yang membuktikan superioritas diterima dibanding metode tradisional. Bisa jadi rujukan lokal untuk riset potensi objek. Pada penelitian ini, kesimpulannya itu dari percobaan dilakukan pada jurnal ini, Deloitte 5 dia memberikan performa deteksi yang paling kuat untuk kasus gambar yang diuji. Sementara Kenny tetap menjadi algebra dan ringan untuk menyuruh struktur kontur. Tempat matching berada dengan sederhana dan efektif jika kondisi stabil tapi mudah gagal bila objek berubah skala atau rotasi atau pencahayaan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kekuatan bukti di jurnal ini diproduksi oleh data kecil agar kita bisa memiliki kesimpulan yang kuat untuk aplikasi nyata perlu eksperimen lebih besar dan pembandingan lebih luas. Praktisnya, kita pilih metode kebutuhan aplikasi. Gunakan metode klasik untuk solusi ringan yang dapat digunakan yang lebih ringan atau modern lainnya. Pilih kebutuhan robustness, multi-class, dan traffic lebih penting dan bila hardware memadai untuk melakukan lebih lanjut kebutuhan kondisi perbaikan yang sudah disebut sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.